Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudariku seiman, dimanapun Anda berada, tak bosan-bosannya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Tak henti-hentinya lisan kita basahi dengan memuji Allah dalam rangka syukur kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita. Khususnya adalah kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam beriman, di dalam berpegang teguh dengan ajaran agama Islam sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, melanjutkan tema atau materi kita, membacakan Kitabul Jami' yang kita ambilkan dari Kitab Bulughul Maram, dan kita masih berada pada bab yang pertama, yaitu bab adab. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan memasuki hadis yang ketiga dalam bab yang pertama, bab adab. Hadis yang ketiga, hadis yang cukup pendek, yang menjelaskan tentang hakikat kebaikan dan hakikat keburukan. Atau mungkin kalau kita bahasakan, hadis yang mengajarkan kepada kita sebuah tolak ukur untuk mengetahui hakikat kebaikan dan hakikat keburukan ataupun dosa. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nawas ibn Sam'an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Wa 'anin Nawas ibn Sam'an, dan dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan tentang dosa. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah bagusnya akhlak, akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi nafsi fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Sedangkan yang dinamakan dosa adalah sesuatu yang menjadikan dirimu gelisah dan engkau tidak senang jika seandainya hal tersebut dilihat atau dipandang oleh manusia. Saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat hadis yang semisal ini, yakni para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai hal, sangat banyak riwayat-riwayat yang demikian.
Hal itu menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi adalah sosok orang-orang yang begitu semangatnya ingin mengetahui kebaikan, ingin mengetahui kebenaran. Mereka memiliki hirs yang sangat kuat, semangat, antusiasme yang sangat kuat di dalam mempelajari ajaran agama Islam untuk kemudian mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di antaranya adalah dalam hadis ini, seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah SAW dua hal. Yang pertama adalah tentang kebaikan, yang kedua adalah tentang dosa. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan satu persatu dari dua pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat Nawas bin Sam'an tadi. Pertanyaan yang pertama adalah anil bir, tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kebaikan itu adalah indahnya akhlak. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah kebaikan itu hanya itu? Apakah kebaikan itu hanya sekedar akhlak yang baik, perilaku yang baik? Sementara di sana kita tahu bahwasanya banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam Islam. Ya. Akan tetapi kenapa Rasulullah hanya mengatakan husnul khuluq? Terkesan kebaikan itu hanya satu. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah kebaikan itu bukan hanya satu yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Akan tetapi banyak. Lalu kenapa Nabi menyebutkan husnul khuluq? Indahnya akhlak, bagusnya akhlak. Jawabannya adalah dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, perilaku yang baik, itu adalah merupakan satu amalan kebaikan dalam Islam yang sangat istimewa dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Itu mirip seperti ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang haji yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah. Bukankah kita sudah tahu bahwasanya haji itu memiliki banyak ritual ibadah? Bahkan di sana ada rukun-rukun haji, ada kewajiban-kewajiban haji, ada sunnah-sunnah Nabi, ada sunnah-sunnah haji. Akan tetapi kenapa Rasulullah terkesan membatasi haji itu adalah di Arafah gitu saja? Jawabannya adalah karena wukuf di Arafah ini menjadi inti dan bagian terpenting dalam manasik haji. Ya. Inti dan bagian terpenting dalam manasik haji adalah wukuf di Arafah. Subhanallah. Maka demikianlah ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Nawas bin Sam'an tentang kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwasanya kebaikan itu adalah husnul khuluq, bagusnya akhlak. Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwa kebaikan itu diketahui sebagai kebaikan berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul. Ya. Akan tetapi, kalau kita baca dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seabrek ayat, seabrek hadis yang menerangkan keistimewaan husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya
Husnul khuluq ini memiliki kedudukan yang sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia di dalam Islam. Ya. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku hanyalah diutus. Di situ sampai-sampai Nabi menggunakan kata innama. Aku hanyalah diutus. Kalau kita terjemahkan bebas, innama, yang dalam kaidah lughah itu disebut sighah al-hasr, adatul hasr, untuk menunjukkan pembatasan. Kalau diterjemahkan lettered, innama bu'istu, aku hanyalah diutus liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak dan perilaku manusia. Ini terkesan membatasi. Para ulama menjelaskan itu bukan membatasi, akan tetapi menunjukkan bahwa akhlak yang baik, husnul khuluq, itu menjadi bagian terpenting dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menghiasi perilaku, karakternya, akhlaknya, dihiasi dengan akhlakul karimah. Ya. Dan sebenarnya akhlakul karimah itu semuanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Ya. Kalau kita ingin memiliki akhlakul karimah, ya, pelajari Al-Quran, amalkan isinya, maka kita akan memiliki akhlakul karimah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh sebagian sahabat tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi seakan-akan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya perilaku Rasulullah adalah merupakan cerminan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW akhlaknya berlandaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, itulah yang Rasulullah lakukan. Ya. Ini menunjukkan betapa agung dan tingginya nilai akhlakul karimah di dalam agama Islam. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis, seabrek hadis yang menjelaskan keutamaan akhlakul karimah. Di antaranya adalah hadis yang populer dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW sampai mengatakan, laisa syai'un athqal fil mizani min khuluqil hasan. Tidak ada sesuatu pun yang timbangannya di akhirat beratnya melebihi beratnya timbangan akhlak yang baik. Jadi sampai-sampai di sini Rasulullah menafikan adanya timbangan amal kebaikan yang lebih berat melebihi akhlak yang baik. Pertanyaannya, apakah memang akhlak yang baik, perilaku yang baik itu satu-satunya amalan kebaikan yang nanti timbangannya di akhirat paling berat? Jawabannya bukan, tidak. Tidak membatasi. Tapi ini menunjukkan takkid, penegasan bahwa akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, perilaku yang baik, itu adalah merupakan amalan yang sangat agung dalam Islam. Tidak boleh dipandang mata sebelah. Ya, tidak boleh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sampai-sampai mensejajarkan bagusnya akhlak, bagusnya perilaku seorang muslim itu sejajar dengan derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang qiyamul lail. Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qa'im. Sungguh seseorang itu benar-benar bisa mendapatkan dengan bagusnya akhlak yang dia miliki, bisa mendapatkan derajatnya orang yang berpuasa dan derajatnya orang yang mengerjakan qiyamul lail.
Subhanallah. Orang yang memiliki akhlak yang baik, mungkin puasanya hanya sekedar puasa wajib, mungkin. Sholatnya pun hanya sholat wajib. Jarang sholat malam mungkin karena berat. Jarang berpuasa karena mungkin fisiknya lemah. Tapi ketika dia memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, ya, kepada siapapun akhlaknya baik, akhlaknya bagus, maka kebagusan akhlak tersebut derajatnya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi dia seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang sholat malam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ini banyak sekali, makanya tadi di depan saya katakan seabrek hadis yang menjelaskan keutamaan akhlakul karimah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Dalam riwayat yang lain, ahasinukum khuluqa. Orang yang paling dekat di antara kalian denganku tempat duduknya nanti di hari kiamat. Pertanyaannya, tempat duduk Nabi di hari kiamat nanti di mana? Yang dimaksud para ulama menjelaskan, maksudnya adalah di surga Firdaus. Nabi Muhammad nanti diberikan tempat tinggal di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Yang Nabi pernah berkata, wa idza sa'altumuhu fas'alu Jannatul Firdaus fa innaha awsatul jannati wa alaha. Kalau kalian ingin meminta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, tapi mintalah kepada Allah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang terbaik dan surga yang paling tinggi. Ya. Akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlak yang baik, yang tentunya akhlak yang baik itu akhlak yang baik yang didasari dengan iman, gitu ya. Nabi katakan, orang yang memiliki akhlak yang baik itulah nanti yang akan bersanding dekat tempat tinggalnya di surga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga tertinggi yaitu Jannatul Firdaus. Jadi kalau kita setiap hari memohon kepada Allah minta dimasukkan surga Firdaus, maka bukti doa kita ini tulus dan jujur, benar-benar kita berharap ingin dimasukkan surga Firdaus, ingin bersanding dengan Nabi di Jannatul Firdaus, ingin berdekatan dengan Nabi tempat tinggalnya di surga Firdaus, maka akhlak kita harus baik. Kita harus memiliki akhlakul karimah. Kita harus memiliki budi pakerti, tata krama kalau orang Jawa bilang. Perilaku kita harus baik, baik kepada siapapun. Karena kalau kita bicara akhlakul karimah, perilaku yang baik, maka perilaku yang baik ini umum. Perilaku yang baik kepada Allah, perilaku yang baik kepada sesama manusia, bahkan perilaku yang baik kepada binatang dan seterusnya. Hadis-hadis di atas tadi sudah lebih dari cukup untuk membuktikan keagungan ataupun kedudukan akhlak yang mulia di sisi Allah. Maka sangat aneh kalau kita memandang remeh masalah akhlak. Memang benar di sana ada masalah yang lebih aham, lebih penting, masalah akidah. Akan tetapi ingat, tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak. Ya. Akhlak itu bagian dari akidah. Orang yang memiliki akidah yang baik pasti akan memiliki akhlak yang baik. Ya. Orang yang akidahnya baik, seorang muslim yang memiliki akidah yang baik, maka pasti akhlaknya baik. Kenapa demikian? Karena seseorang yang memiliki akidah yang baik, dia pasti akan mengagungkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlakul karimah ini adalah bagian ajaran Nabi yang terbesar sesudah akidah, sesudah tauhid. Maka setelah kita memperbaiki akidah kita, keimanan kita, setelah itu kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Ya. Jangan sampai kita memiliki anggapan bahwa
Amalan kebaikan itu hanya salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian kita menyampaikan masalah akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada guru kita, bagaimana akhlak kita kepada kerabat, bagaimana akhlak kepada anak istri, kepada suami. Tidak bisa dikesampingkan. Termasuk bagian terpenting dalam ajaran Islam adalah akhlakul karimah. Maka sekarang kita-kita yang masih belum memiliki akhlak yang baik, mari kita berusaha perbaiki. Kita-kita yang sekarang memiliki karakter-karakter yang kurang bagus, muamalah yang kurang baik dengan orang lain, perilaku yang kurang baik dengan orang lain, marilah kita berusaha perbaiki pelan-pelan dengan setelah memohon doa, dengan terus berdoa dan berdoa kepada Allah agar karakter yang buruk kita dirubah oleh Allah menjadi baik. Kemudian setelah itu kita berusaha memperbaiki. Yang kemarin mudah sekali emosi, dikit-dikit marah, dilatih bagaimana tidak marah, dikurangi. Yang kemarin kalau bertutur kata kasar, suka menyakiti orang lain, kita latih sekarang pelan-pelan. Kita coba berusaha latih setelah berdoa kepada Allah agar kita bertutur kata yang baik, kata-katanya diatur, kalau mau bicara mikir dulu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan sekali-kali terbersit dalam benak kita bahwa kita tidak akan bisa berubah dari karakter asli yang buruk. Jangan seperti itu. Jangan sampai mengatakan saya memang begini orangnya gitu. Kan sering kita dengar ya, ada orang itu memiliki perilaku yang baik, memiliki perilaku yang buruk, karakter yang buruk, kemudian dia mengatakan ya saya seperti ini, kan gitu. Sering kita dapatkan gitu. Ya saya seperti ini, mau nggak mau seperti ini, kalau ente nggak mau seperti ini ya sudah pergi sana. Nah, tidak bisa seperti itu. Ada sebagian orang berdalil dengan karakter asli, bawaan lahir katanya. Ya saya kalau ngomong dari dulu begini, mau nggak mau seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Semua itu bisa berubah. Ya. Dengan izin Allah, karakter-karakter buruk kita, dengan izin Allah, kalau kita mau berusaha merubah menjadi karakter yang baik, insya Allah Allah akan memperbaiki. Dan sangat banyak dalil di dalam hadis-hadis Nabi yang memberikan jaminan orang yang mau merubah ya akhlak yang buruk menjadi baik, dijamin Allah akan rubah. Salah satu contoh adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Apa kata Nabi? Aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi siapa saja yang mau berusaha hassana, memperbaiki akhlaknya. Kalimat hassana ini menunjukkan ada usaha memperbaiki. Tidak mungkin Nabi memberikan jaminan seperti ini kalau memang itu tidak bisa dilakukan. Jadi kita harus buang jauh-jauh dari benak kita anggapan bahwa karakter buruk kita ini nggak akan bisa berubah. Ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus optimis. Ya, kita harus optimis bahwa kita dengan izin Allah bisa merubah karakter buruk kita menjadi karakter yang baik dengan izin Allah. Karena banyak jaminan dari Nabi. Contoh yang lain, orang yang tidak memiliki sifat sabar, karakternya itu bukan penyabar, mudah emosi, mudah marah. Apa kata Nabi dalam hadis? Man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang mau berusaha sabar. Kalimatnya yatasabbar, ada usaha. Yang tadinya mungkin bukan penyabar, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit pukul meja, dikit-dikit pukul anak, bahkan kadang-kadang pukul istri, lebih parah lagi pukul suami. Dilatih untuk sabar. Setiap ada hal yang memicu mau marah, tahan diri. Setiap mau marah, tahan diri. Berusaha untuk sabar. Baca ta'awud, wudu seperti yang diajarkan Nabi gitu kan.
maka yusabbirhullah, maka Allah akan menjadikan dia sosok seorang yang penyabar. Ini jelas. Cukup dua hadis ini mewakili hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya karakter yang buruk itu dengan izin Allah bisa dirubah menjadi baik. Dan tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini butuh latihan. Kita butuh melatih. Yang biasanya dikit-dikit marah, bisa dilatih, ditahan, gitu kan. Makanya Nabi SAW mengajarkan ketika seseorang sedang marah dalam kondisi berdiri, diperintahkan untuk duduk. Ketika orang marah sambil duduk, diperintahkan untuk berbaring. Yang lebih utama adalah berwudu, karena air wudu akan mendinginkan bara amarah. Panasnya amarah akan menjadi dingin dengan air wudu. Itu semua diajarkan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kita dengan izin Allah kalau mau berusaha bisa merubah karakter-karakter yang buruk. Yang katanya intonasi bicaranya kalau ngomong itu nadanya selalu tinggi, teriak-teriak, ya kan? Bikin orang jantungan. Itu memang karakter katanya, bawaan lahir. Bener, bawaan lahir gitu kan. Dari lahir diajari bentak-bentak gitu ya. Atau mungkin karena orang pesisir gitu ya. Jadi keluarganya di dekat pantai. Jadi kalau bicara kalau nggak keras itu keberbekan gelombang laut sehingga ngomongnya nadanya harus tinggi gitu kan. Ya, sekarang tinggal di pegunungan jauh dari pantai, nggak perlu teriak-teriak, bisik-bisik aja kedengaran tetangga. Ya. Jadi semuanya insya Allah bisa dirubah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan terus berdoa dan kita melatih diri kita. Harus dilatih. Orang yang biasa ngomong ceplas-ceplos, ya kan, suka nyelekit kalau ngomong, itu bisa dirubah pelan-pelan, dilatih. Bahasa juga bisa dilatih. Intonasi berbicara juga bisa dilatih. Yang tadinya volumenya tinggi bisa dikecilin, direndahkan. Yang tadinya ceplas-ceplos bisa dilatih, kalau ngomong disusun dulu, mau bicara disusun dulu, dipikir dulu. Bukankah Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Berarti kalau orang itu beriman, kalau mau ngomong gimana, dipikir dulu dong. Dipikir dulu kalau mau bicara. Ini yang mau saya omongkan baik apa tidak? Buruk apa baik? Nyinggung perasaan orang atau tidak? Bikin orang lain marah atau tidak? Iya. Menjatuhkan kehormatan orang lain atau tidak? Dipikir dulu. Disusun kata-kata. Ini salah satu contoh. Ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, rahimahullahu ta'ala, pernah mengomentari Asy-Syajj, ya, tentang apa yang dilakukan oleh Asy-Syajj, ya, yang beliau telah berusaha merubah semaksimal mungkin, berusaha keras untuk merubah, ya, karakter beliau, berusaha semaksimal mungkin. Maka dikomentari oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala annal khuluqa qad yahsulu bit takhalluqi wat takallufi. Kata Imam Ibnul Qayyim, maksudnya Imam Ibnul Qayyim memberikan komentar terhadap hadis-hadis tadi yang dinukilkan dalam kisah Asy-Syajj gitu ya, yang ketika beliau membaca hadis-hadis tadi, maka Asy-Syajj ini benar-benar berusaha merubah akhlaknya. Maka Ibnu Qayyim berkomentar, wa fihi dalilun ala anna al-khuluqa qad yahsulu bit takhalluqi wat takallufi. Dalam hadis ini, dalam hadis-hadis itu terdapat petunjuk bahwa akhlak yang baik itu bisa diperoleh oleh seseorang dengan usaha dan dengan kesungguhan.
Takhalluq wa takalluf. Seseorang berusaha memiliki takhalluq, yang sebelumnya belum memiliki akhlak yang baik, seperti seseorang yang belum bisa berkata-kata yang lembut, belum bisa berkata-kata yang santun. Dia berusaha berkata-kata yang lembut, berkata-kata yang santun, mungkin sampai tingkat baca buku bahasa Indonesia, bagaimana berkata-kata yang bagus, ya. Berusaha bisa ngomong yang baik, yang lembut, tidak menyakiti orang. Wat takalluf, dan dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Al-Ashaj. Maka dengan izin Allah itu akan berubah, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha keras hambanya ketika ingin menggapai satu kebaikan. Maka marilah kita berusaha memiliki akhlak yang baik, ya. Dan kalau seandainya kaum muslimin semuanya memiliki akhlak yang baik, maka segala perilaku, tutur kata, sikap-sikap kaum muslimin ini akan menjadi cerminan ajaran Islam, yang itu akan menjadikan orang-orang non-muslim akan takjub, bahkan mereka terkagum, takjub, dan bahkan mungkin tertarik dengan Islam. Kok indah ajaran Islam. Orang Islam itu baik-baik. Orang Islam itu akhlaknya bagus-bagus, perilakunya bagus-bagus, sehingga membuat orang-orang non-muslim akan penasaran dengan Islam. Tapi coba kalau orang Islam itu akhlaknya buruk, ya, rajin sholat di masjid, tapi dengan tetangga nggak pernah tegur sapa, ya, penampilannya subhanallah kayak syekh, kayak al-alamah, tapi tutur katanya kasar, suka menyakitin orang. Ini orang melihatnya, kok seperti itu ya? Memang ajaran Nabi seperti itu, gitu kan? Ya. Suka nyakitin tetangga. Maka orang-orang yang belum kenal Islam menyangka, Islam itu begitu. Apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Islam sedang diopinikan di berbagai media, sedang diopinikan bahwa Islam adalah sumber radikalisme, sumber terorisme. Ya, jelas itu statement yang salah. Akan tetapi bisa jadi bertebarannya statement-statement seperti itu karena memang ada sebagian orang non-muslim yang melihat sebagian dari perilaku sebagian saudara kita kaum muslimin itu memang ada yang kurang bagus. Contoh sederhana kita saja, tidak usah jauh-jauh orang non-muslim. Kita saja sesama muslim, sering kita dapati ada saudara-saudara muslim yang lain, bahkan mungkin kita sendiri, itu memiliki akhlak perilaku yang kurang bagus. Muamalahnya, ya, berinteraksinya dengan saudaranya kurang baik, tutur katanya kurang menyejukkan hati, ya, perilakunya tidak bagus. Dan ini muhakik kenyataan. Dan tentunya itu semuanya di antara faktornya adalah karena kejahilan, karena kurangnya kita mempelajari akhlak. Maka penting kita mengkaji kitab-kitab akhlak. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab akhlak itu sangat banyak. Ada sebagian ulama yang menulis secara khusus sebuah kitab khusus tentang akhlak, tentang adab, banyak. Dan bahkan banyak ulama yang menulis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu buku yang khusus membahas tentang akhlak ataupun adab. Seperti Al-Imam Al-Bukhari menyusun sebuah buku yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Itu adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang mengajarkan tentang akhlak dan adab. Maka marilah kita baca buku-buku itu. Marilah kita kaji. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim itu hanya mengenal sebagian dari ajaran agama Islam dan tidak mengenal sebagian yang lain. Jangan sampai kita hanya berusaha terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sholatnya kelihatannya bagus,
puasanya kelihatannya bagus, tapi perilaku kita kepada sesama manusia tidak bagus. Perlu diketahui bahwa tidak bisa dipisahkan antara akhlak dengan agama Islam. Akhlakul karimah adalah bagian terpenting dari ajaran agama Islam berdasarkan hadis-hadis yang begitu banyak tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun perlu diketahui dan kita ingat bahwasanya merubah akhlak, yang akhlak itu berkaitan dengan tabiat atau karakter seseorang, yang itu merupakan tabiat karakter bawaan lahir, itu tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang dari kecil terlahirkan memiliki sebuah karakter yang tidak baik, baik dalam kata-kata, cara berbicara, cara bermuamalah, dan seterusnya, itu memang tidak mudah. Mau kita rubah seperti membalikkan tangan tidak mudah. Maka ini butuh kesungguhan dari kita setelah kita terus berdoa. Ya. Kita berdoa. Kita harus bersungguh-sungguh dalam berusaha merubah karakter kita. Kita berdoa dan terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Meminta kepada Allah agar dirubah karakter buruk kita menjadi karakter yang baik. Kemudian kita latih, dan kita latih. Ya, subhanallah. Allah Ta'ala al-Bisab. Kemudian sebagian ulama menyebutkan rukun akhlak yang mulia, akhlakul karimah, itu ada pada beberapa poin besar. Ya, sebagian mengatakan rukun akhlak, sebagian mengatakan itu sebagai tolak ukur akhlak seseorang. Yaitu Nabi mengatakan dalam hadis perkataan Al-Hasan Al-Basri, bukan perkataan Rasul, akan tetapi perkataan seorang Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan tentang hakikat akhlak yang baik. Hakikatu husnil khuluq badlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajh. Nah, ini tiga hal ini sebagian ulama mengomentari bahwasanya tiga hal ini adalah merupakan tiga rukun akhlak yang mulia. Berarti barang siapa memiliki tiga hal ini, berarti ini sebagai barometer, tolak ukur bahwa dalam diri orang tersebut memang ada akhlak yang mulia. Tiga hal ini. Ya, apa itu? Kata beliau, hakikatu husnil khuluq, hakikat bagusnya akhlak, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah badlul ma'ruf. Yang pertama badlul ma'ruf. Apa itu badlul ma'ruf? Mudah berbuat baik kepada orang lain. Ringan tangan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi tidak sulit berbuat baik kepada orang lain, itu tidak sulit. Ya, mudah sekali kalau berbuat baik, mudah berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, waqaful adza. Bisa menahan diri, sanggup menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, watalaqatul wajh. Kalau berjumpa dengan orang lain, itu wajahnya selalu berseri-seri, murah senyum. Tidak kalau ketemu orang cemberut, serem, seperti mendung yang bergulung-gulung yang begitu gelap mau turun hujan. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Jadi hakikat bagusnya akhlak itu ada pada tiga rukun ini. Satu, ringan tangan berbuat baik, mudah berbuat baik kepada orang lain, senang berbuat baik. Jadi hobinya itu berbuat baik untuk orang lain. Yang kedua, bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain dalam bentuk apapun, perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Jadi nggak suka, tidak senang menyakiti, mengganggu orang lain, itu nggak senang. Yang ketiga, kalau bertemu dengan orang, itu wajahnya berusaha berseri-seri, wajahnya selalu berusaha berseri-seri, murah senyum, ramah, begitu.
Sebagian ulama mengatakan yang diungkapkan Al-Hasan Al-Basri, 3 hal ini adalah merupakan rukun akhlakul karimah. Yang maknanya kalau dalam diri seseorang ada 3 hal ini, mudah berbuat baik kepada orang lain, bisa menahan diri tidak menyakiti, mengganggu orang lain. Kalau bertemu orang lain selalu berseri-seri wajahnya, murah senyum, ramah, berarti orang tersebut memiliki akhlakul karimah. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjut jawaban Rasulullah dari pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah tentang hakikat dosa. Wal ismi. Apa jawaban Nabi ketika menjelaskan tentang hakikat dosa? Nabi mengatakan, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayatalli alaihi nas. Dan yang dinamakan dosa itu adalah apa saja yang membuat hatimu akan gelisah, membuat hatimu gelisah dan kamu tidak suka kalau hal itu dilihat orang lain. Jadi yang namanya dosa, kata Nabi, itu sesuatu yang bila kamu kerjakan akan membuat dirimu gelisah, nggak tenang hatinya, dan tidak suka kalau ada orang lain mengetahui perbuatan tersebut. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjelaskan barometer untuk mengenali dosa. Tentunya ini bagi orang yang masih memiliki fitrah atau jiwa yang bersih. Karena kalau orang itu fitrah atau jiwanya sudah tidak bersih, itu terbalik nanti. Melakukan dosa bisa terang-terangan. Tidak merasa malu, tidak merasa sedih. Bahkan ada orang yang bernikmat-nikmat dengan dosa. Maka hadis ini tidak berlaku untuk orang tersebut. Jadi kata para ulama yang dimaksudkan di sini adalah orang yang masih memiliki fitrah. Orang yang masih memiliki fitrah yang bersih, lurus, fitrahnya belum bergeser. Ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengenali dosa. Sumber utama untuk mengenali dosa jelas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Akan tetapi terkadang ada beberapa perkara, ada beberapa perbuatan yang hendak segera kita lakukan, namun kita belum mengetahui hukumnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Sementara kita tertuntut untuk segera melakukan. Ya, tidak ada waktu lagi untuk buka Al-Quran, buka tafsir, buka hadis-hadis Nabi, bertanya, nggak ada kesempatan. Ya, kadang kita dihadapkan dengan seperti itu. Maka apa? Ini bisa menjadi tolak ukur, barometer. Dengan perasaan kita bisa menjadi barometer, yaitu ketika kita melakukan, kira-kira hati kita merasa sedih, gelisah apa tidak? Tapi kalau mau melakukan kok gelisah, tidak tenang, kemudian kita juga malu, tidak suka kalau ini sampai dilihat orang perbuatan itu, maka ketahuilah bahwasanya itu kemungkinan besar adalah dosa. Jadi sekali lagi, ini adalah sebagai barometer tolak ukur untuk mengukur perbuatan yang segera harus kita kerjakan, itu adalah merupakan dosa atau bukan, adalah kita dengan melihat seperti itu. Ya. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Ya. Akan tetapi sekali lagi, ini khusus untuk orang-orang yang masih memiliki fitrah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya seorang mukmin itu terkadang mendapatkan ilham. Seorang muslim, orang mukmin itu kadang mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan firasat. Ada firasat baik, ada firasat buruk. Kata Ibnu Qayyim, terkadang seorang mukmin itu diingatkan oleh Allah dengan firasat. Seorang mukmin yang masih memiliki fitrah yang bersih terkadang dijaga oleh Allah dengan firasah. Yaitu apa? Yaitu dia ingin melakukan sesuatu tapi hatinya nggak tenang sehingga dia batalkan, tidak jadi melakukan. Ternyata sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dosa, bahkan membahayakan dirinya. Subhanallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tentang dua hal. Yang pertama, tentang pentingnya kita memiliki akhlakul karimah. Yang kedua adalah tentang barometer atau tala ukur untuk mengukur sesuatu itu dosa bagi seorang yang hatinya, fitrahnya masih lurus, maka dengan perasaannya ya itu bisa menjadi barometer ataupun tolak ukur untuk mengukur apa yang akan dikerjakan itu adalah perbuatan dosa ataukah bukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, terkhusus adalah akhlakul karimah yang diwariskan oleh Rasul SAW kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan janji-janji Rasulullah SAW yang tadi disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ada benarnya yang saya sampaikan datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa saya, dan barangkali dari tutur kata saya dari awal sampai akhir ada perkataan yang menyinggung perasaan saudara-saudariku kaum muslimin, para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.